darat. Kencang kanan, berapa? Kencang kanan, kencang kanan, kencang kanan. Mobil Pak. Oh, 3/1, 3/1. Ya, 4, maju. Kita carikan tempat di sini. Siapa? Ya. Jadi nanti untuk pos itu kan Pak ya? Ya, posnya nanti. Oh iya. Iya betul kan. Jadi sini mau dibikin pos Pak. Iya. Jadi nanti carikan tempat yang strategis. Jadi manuver kita juga mudah. Manuver kita mudah. Sudah siapkan kok ditutup untuk wawancara. Oke. Biasa dibeli dengan video di sini. Iya, kita terima kasih. Kalau kita berkala. Iya betul sudah. Mungkin berharap seminggu sekali kita lakukan. Jadi kemarin presiden. Pak Taufik saya jadi kita minta nanti. Iya. Jadi mungkin saya ulangi lagi Pak. Jadi kita yang untuk luar-luarnya menggunakan unit, dalam-dalamnya pakai portable. Jadi tempat-tempat berkumpulnya orang Pak. Tempat-tempat berkumpul. Saya siap selalu Pak. Kalau memang di schedule hari kami besoknya mau makan atau Iya. Jadi bisa sebelum atau sesudahnya, lebih bagus sesudahnya. Jadi setelah orang banyak, clear ya. iya. Jadi sesudahnya itu orang banyak kita clear, jadi udah bersih lagi gitu. Iya. Kalau sebelumnya nanti potong lagi kan. Iya, sebelumnya orang belum datang banyak kan. Sesudahnya setelah itu siap. Jadi hari-hari kalau kita Jumat sore tadi 13 Iya Pak, nanti kalau dibaca dari press release ini kan berdasarkan keputusan gubernur juga, apakah ini menyangkut normal juga sehingga ini Dinas Pemadam Kebakaran dari Provinsi DKI menghadang penyemprotan di tempat juga peribadatan sekaligus atau bagaimana Pak? ya. Jadi ini sebenarnya amanat dari keputusan gubernur nomor 462 tahun 2020 kaitan dengan gugus tugas pencegahan penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta. Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mendapat amanah instruksi untuk melaksanakan disinfektan di fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tempat peribadatan. Nah ini salah satu rangkaian rutinitas yang kami lakukan, yaitu di Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Tapi kami sudah melaksanakan secara serempak di semua wilayah, 5 wilayah kota, termasuk masjid mushola, gereja, pura, dan vihara sebanyak 962 lokasi. Nah hanya hari ini memang kebetulan Istiqlal dan Katedral kita akan disinfektan. Oke, baik, untuk mekanismenya Pak, apakah ini didahulukan Istiqlal dulu atau secara berbarengan seperti apa? Mungkin ada berapa petugas yang dikerahkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan? Hari ini kita berbarengan, jadi kita bikin 2 tim, yang satu di Masjid Katedral, ini Gereja Katedral, dan di Istiqlal. Jadi kita mengerahkan sebanyak sekitar 20 unit dan personelnya sekitar 50 orang. Baik Pak, ini kan baru pertama dalam penyemprotan di ujung masa PSBB. Apakah nantinya jika akhir akan dilaksanakan secara padat? Ya, jadi ini sebenarnya nggak ada kaitan dengan PSBB atau new normal, karena ini memang amanat dari keputusan gubernur nomor 462 itu. Jadi kita rutin melaksanakan penyemprotan disinfektan di wilayah yang tadi saya bilang fasilitas umum dan sosial. Jadi bukan hanya tempat peribadatan. Hari Kamis besok kita akan melakukan penyemprotan di pasar-pasar, termasuk Pasar Tanah Abang, Cipulir, dan lain-lain. Kemudian tempat sekolah-sekolah juga kami lakukan. Nah, kemudian tempat-tempat RPK, terus jalan-jalan protokol dan lingkungan kita lakukan juga. Termasuk daerah-daerah lingkungan yang memang zona-zonanya merah, RW-nya, RW merah. Oke, berarti ini berkala ya Pak. Kalau untuk masjid sendiri dan tempat peribadatan lainnya, berapa kali Pak dalam seminggu sudah akan banyak sekali dikunjungi didatangi? Ya, kita jadwalkan untuk tempat peribadatan itu seminggu sekali. Kita lakukan penyemprotan disinfektan. Bukan hanya Istiqlal ya, tapi masjid, mushola, tempat peribadatan di se-Provinsi DKI Jakarta. Pak, berarti penyemprotan untuk masjid Istiqlal ini sebagai permulaan untuk persiapan peribadatan kembali ya Pak? Diambil
dari Kalau sana? kebijakan itu saya belum tahu, cuman yang pasti ini kami rutinitas saja. Kebetulan kami sudah koordinasi dengan Imam Masjid Istiqlal dan alhamdulillah mendapat respon yang baik dari beliau dan kami akan terus koordinasi untuk melaksanakan rutinitas kegiatan ini. Oh, bukan. Jadi tadi saya sampaikan, kita sudah melakukan sebelum ini banyak 962 tempat ibadah. Nah, kebetulan memang hari ini kita tempatkan posisinya di Masjid Istiqlal dan Katedral. Prof, izin Prof untuk minta statementnya sebentar sambutannya Pak. Ini untuk damkar yang memang membersihkan atau menyemprotkan cairan disinfektan seperti apa Prof? Ya, pertama atas nama pengurus Masjid Istiqlal mengucapkan terima kasih kepada Damkar ya atas kesediaannya untuk melakukan penyemprotan di lingkungan Masjid Istiqlal. Ya, kami berharap ya setiap minggu ya kalau bisa rutin ke sini karena ini kan adalah menjadi daerah pusat perjumpaan penduduk terbanyak ya kan. Bayangkan setiap hari Jumat itu 200.000 orang. Nah, setelah sholat Jumat itu kan tentu kita nggak tahu apakah napas batuk bersin mereka itu bersih atau enggak. Nah, maka itu sehabis sholat Jumat itu mungkin kami sangat memerlukan untuk ada penyemprotan, terutama masa-masa seperti sekarang kan. Kalau nanti sudah selepas COVID-19 ini sudah meredah, itu tetap kami juga akan mohon, Pak. Virus itu kan bukan cuma satu macam ya kan, siapa tahu nanti akan hal-hal yang lain. Pokoknya makin sering lebih bagus. Yang kedua juga kami fungsi damkar itu bukan hanya untuk menyemprot itu, tapi juga mengantisipasi terjadinya kebakaran atau hal-hal yang ya kecelakaan ya. Karena damkar itu kan bukan hanya untuk memadamkan api, tapi kalau kita lihat di negara barat itu kecelakaan apapun juga ada ular, ada apa segala macam itu damkar yang terlibat kan. Nah itu makanya itu kami siapkan tempat nanti di Istiqlal ini. Jadi damkar itu ada kantornya, ada markasnya di sini supaya nanti kalau ada apa-apa itu gak jauh-jauh lagi kita minta ya. Jadi kawasan Istiqlal ini kan adalah simbol negara ya kan. Jadi kita juga perlu antisipasinya lebih cepat ya. Nah sekali lagi kami ya ini Pak Asep ya Ketua PPMI kita dan bersama dengan staf kami akan dengan senang hati pada saat teman-teman dari damkar itu melakukan aktivitas di sini. Iya. Pak, kalau dari Istiqlal sendiri apakah ada tim tersendiri? Karena kan nanti kan kalau sholat kan 5 waktu Pak akan dibuka kembali untuk umum. Apakah ada tim tersendiri yang akan membersihkan secara berkala selama 5 waktu tersebut atau hanya mengandalkan dari damkar saja? Bagus pertanyaannya. Jadi memang Istiqlal ini obsesi kita itu akan menjadi contoh untuk masjid Indonesia. Bahkan masjid di obsesi kita yang masjid dunia lah. Kami ingin membuat satu manual di Masjid Istiqlal ini menjadi contoh untuk sebuah masjid yang modern gitu ya, mengantisipasi segala macam yang bisa terjadi ya. Kita akan mencoba dalam era pasca renovasi ini nanti segala macam fasilitasnya itu kita di sini juga punya klinik ya kan, bahkan ada ruang perawatan khusus, kemudian juga ada 2 ambulansnya dan standar-standar yang lain ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan kita sudah cukup di sini insya Allah. Dan bahkan lebih dari itu kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang lebih menenangkan, menyenangkan dan mendamaikan para pengunjung. Itu yang paling penting ya, karena kita tahu bahwa di sini objek wisata juga kan, ini salah satu ikon Jakarta juga. Jadi yang masuk di pekarangan Istiqlal ini justru para turis-turis itu ya. Per hari berapa Pak? Kalau normal itu? Kalau normal bisa sampai 300 per hari ya. 300 per hari, bule-bule itu ya, orang asing itu. Nah jadi ini menjadi salah satu ikon. Jadi nanti kalau misalnya ada turis-turis mengalami kecelakaan atau apapun, nanti kan kita menjadi tercemar, bukan terkenal ya kan. Nah kami ingin semua orang yang masuk Istiqlal, apapun warga negaranya, apapun agamanya, apapun etiknya, meninggalkan kesan yang sangat positif. Ini obsesi kami. Jadi kami adalah pelayan kemanusiaan, pelayan umat. Ya semua orang yang datang di sini, bagaimana supaya pulang nanti tersenyum, bukan cemberut. Itu moto kita di Istiqlal. Pak, apakah Istiqlal sudah siapkan physical distancing Pak? Sudah. Kita sudah ada
nanti ya, karena ini belum terbuka untuk umum ya. Insya Allah nanti Juli nanti akan datang. Karena ini bukan karena COVID-nya belum beres ya, tapi seandainya pun hari ini dibebaskan orang menggunakan masjid untuk pergi salat, kami tetap tutup. Kenapa? Karena renovasi besar Istiqlalnya belum selesai. Ya, kami sudah laporkan juga kepada Bapak Presiden kemarin. Mohon izin Bapak Presiden karena walaupun di tempat lain sudah dibuka, tapi kami masih menutup di sini. Kenapa? Karena tempat parkirnya belum tersedia, kemudian juga kantor-kantornya dan kabel-kabelnya berseliweran di mana-mana, takutnya ada kecelakaan ya kan. Kemudian juga semuanya belum rapi lah. Insya Allah nanti kira-kira Idul Adha akan datang, itu launching penggunaan masjid. Mas, itu untuk diri dulu nanti aja. Diri dulu ya. Lagi di foto kok. Namanya boleh kita lanjutkan Jadi silaturahim aja. Jadi Kemarin itu sudah siapkan itu bisa standby 2 mobil, ya. ada tempat ya. Ada salah satu tempat lah. Kemarin benar tadi Pak, maksudnya orang yang datang ke sini merasa nyaman, merasa aman. Dia kan bukan hanya kebakaran, penyelamatan juga menjadi fungsi kami. Termasuk pernah dulu kejadian yang masuk ke jeruji itu Pak. Oh kaki ya. Iya. Sama kepala masuk ke. Iya. Nah, itu Akhirnya sholat Jumat takutnya heboh, kita diamin dulu Pak. Jadi mohon maaf kita diamin dulu sampai selesai sholat Jumat baru kita Tadi evakuasi. disampaikan Prof, jadi ular, monyet, sarang tawon. Iya. Kita juga. Secara psikologis memberikan rasa nyaman. Ya, kita geser Pak, dia biarin langsung bekerja. Oke Pak, saya jalan ya Pak. Ya, saya live. Tegak, gerak, istirahat di tempat, gerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Nazarudin Umar, beserta jajarannya, beserta Pak. Sedang dilakukan bantu dan berjalan. Ada unsur PJLP juga ya, yang membantu bisa nanti. Di pagi hari ini kita melaksanakan di sini di lokasi di Masjid Istiqlal dan Punya Katedral. Jadi rencana kita akan bagi menjadi 2 tim. Nanti secara teknis silakan nanti di Mario sebagai kasih dan Pak Kasino Jakarta Pusat akan memimpin pelaksanaan operasi disinfektan ini. Saya berharap pada seluruh jajaran menggunakan APD pada pelaksanaan, pastikan Anda bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Cek peralatan kembali dan benar-benar yakinkan bahwa apa yang Anda gunakan itu memang berfungsi dengan baik. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ini merupakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sama-sama berdoa kita punya peran. Kita ini pelaku sejarah pada saat terjadinya pandemi COVID-19 di Provinsi Jakarta. Kita memiliki peran, kita memiliki andil. Yang kita lakukan ini adalah rangkaian dari kegiatan kemanusiaan. Karena kita tahu bersama bahwa virus COVID-19 ini sudah bukan saja Indonesia, tapi sudah mendunia. Jadi ini bagian daripada peran kita, bagian sejarah kita ikut membantu. Dan saya berharap pada seluruh jajaran laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas dan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Dan jangan bikin malu pemadam. Ya, jadi saya berharap tetap satu komando, tetap semuanya berjalan sesuai dengan SOP yang sudah terjadi. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Alhamdulillah, tetap semangat, tepuk tangan untuk pasukan kita yang segera akan melaksanakan penyemprotan disinfektan.